Selamat malam Sobat Binar semuanya, ketemu lagi bersama saya Dani Sanjaya Arvensia, SPSC, MPSC Psikolog. Di sini saya sebagai psikolognya dari PT Berbinar Insightful Indonesia yang sebenarnya merupakan nama perusahaan dari brand yang bernama berbinar.in. Di sini merupakan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Nah, kalau kalian penasaran sebenarnya perusahaan platform di bidang edukasi layanan psikologi itu kayak gimana sih? Lah langsung aja kalian itu masuk atau datang langsung, kepoin langsung ke Instagram ataupun TikToknya Berbinar Insightful Indonesia di @berbinar.in. Di sana kalian bisa langsung cek kira-kira kami itu mengelola apa saja sih layanannya, termasuk salah satunya adalah produk yang kita share pada malam hari ini secara gratis, dimana itu namanya adalah berarti Berbinar Here's to You. Seperti tulisan di atas ini, berarti merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You yang merupakan salah satu produk gratis dari Berbinar Insightful Indonesia atau brandnya berbinar.in untuk ngasih kalian edukasi tentang berbagai hal yang mungkin itu jadi salah satu hal yang bikin kalian jadi penasaran, kepo, atau mungkin kalian pengen tahu kira-kira solusi yang terbaik buat permasalahan kalian seperti apa dari sudut pandang seorang psikolog. Nah, di sini kalian boleh banget manfaatin sesi yang ada selama 30 menit ke depan. Jadi kita akan berakhir pukul 20.30, dimana kalian bisa tanya berbagai hal yang kalian mau tahu, tentu dengan sudut pandang saya sebagai seorang psikolog, dan khususnya saya sebagai psikolog dari PT Berbinar Insightful Indonesia. Jadi kalian bisa nanya apapun itu, dan harapannya bisa bantu kalian jadi lebih terinspirasi, memperoleh insight baru tentang dunia psikologi atau mungkin permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Termasuk buat kalian yang sebenarnya sering jadi tempat curhatnya teman kalian, tapi kalian bingung gimana caranya bisa ngasih solusi itu. Tapi mungkin kalian di sini bisa jadi salah satu teman yang baik dengan menceritakan hal tersebut tanpa harus menceritakan kira-kira siapa namanya. Karena di sini seperti biasa dalam kode etik psikologi Indonesia, kita harus menjaga atau memastikan identitas seseorang yang kita jadikan orang yang menjadikan kita sebagai tempat curhat itu bisa terjaga, identitasnya nggak bocor, termasuk permasalahan maupun identitasnya kayak gitu. Tapi di sini kita pastikan jangan sampai menyebutkan namanya gitu. Jadi boleh banget kalian tanya di sini caranya gimana, langsung aja ketik di kolom chat atau komen yang ada di live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia pada malam hari ini. Dan tentunya kalian boleh tanya apapun seperti saya bilang tadi. Nah, selain produk semacam ini yang tergratis ini, kita juga punya produk yang berbayar, dan produk ini masuk ke dalam produk besarnya Berbinar, yaitu adalah produk kelas edukasi. Kelas edukasi Berbinar itu ada berbagai macam hal, dan salah satu yang mungkin kalian sering dengar adalah bisikan yang ada di Instagram dan berarti yang ada di TikTok. Selain itu juga ada yang berbayar, itu ada yang namanya Berbinar Plus, dimana kalian tuh bisa dapetin layanan informasi atau edukasi dari para pakar yang itu memang sudah ahli di bidang profesinya masing-masing, mulai dari social media spesialis, digital marketing, kemudian human resource, dan juga ada yang tentang graphic designer dan berbagai macam hal yang lain. Bisa kalian kepoin langsung, datang masuk aja langsung lihat di website berbinar.in gitu. Karena di website berbinar.in ada berbagai macam produk yang kami tawarkan, termasuk kelas yang saya sampaikan barusan. Dan tentunya nggak cuma itu, karena judulnya sudah psikologi ya, pasti kita akan juga ngasih kalian kesempatan buat ngobrol langsung sama psikolog seperti saya gitu kan. Dan kalian bisa ngobrolin apapun permasalahan kalian sama para psikolog ini di Berbinar. Tentang harganya berapa, gimana caranya, daftarnya kemana, itu bisa kalian cek langsung di websitenya berbinar.in. Dan kalau kalian yang penasaran dengan harga yang lebih miring tapi kan juga dapat fasilitas buat kasih solusi sama orang yang juga sudah terlatih, itu bisa kalian juga coba yang namanya ngobrol atau konseling bersama konselor sebaya, yang itu unggul banget. Kenapa? Kalian bisa ngobrol langsung sama kalian, teman-teman kalian yang seusia, jadi nggak ngerasa dihakimin, jadi lebih nyambung kayak gitu. Jadi itu salah satu manfaat yang bisa kalian dapetin dari konseling bersama konselor sebaya. Dan selain itu, yang terakhir tentunya pasti ada yang namanya tes psikologi, atau kalian sering dengar sebagai psikotes. Nah, di sana kalian bisa tahu tes bakat minat, kemampuan kalian seperti apa, potensi kalian kira-kira cocoknya masuk jurusan apa, cocoknya setelah lulus mau kerja di mana. Terus jangan-jangan kalian sebenarnya nggak tahu kira-kira bakat yang kalian miliki itu sebenarnya apa sih sejak kecil dulu. Bisa kalian cek langsung di Berbinar Insightful Indonesia melalui pendaftaran yang bisa kalian coba di berbinar.in gitu ya. Jadi coba langsung cek di sana. Nah, langsung kita coba langsung sahabat-sahabat teman-teman yang ada di acara pada malam hari ini, karena Berbinar
benar-benar Heroes to You ini berarti atau live TikTok yang merupakan free classnya berbinar pada malam hari ini itu nggak cuma hari ini aja, tapi kita ngadainnya tiap hari Minggu gitu kan, setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalian sering-sering aja pastiin nggak sampai kelewatan tentang acara ini. Kalau menurut kalian acara ini bagus gitu, kalian bisa langsung reshare atau forward information linknya itu ke teman-teman kalian yang lain, supaya informasi positif semacam ini bisa membuat kita punya positif community yang baik di masyarakat luas tentang kesehatan mental tentunya. Dan kalau suka jangan lupa buat like ya, jangan lupa buat repost, forward dan segala macam. Dan kalau kalian ketinggalan nih, jangan lupa nih, kalau kalian ketinggalan, kalian bisa langsung masuk ke YouTube officialnya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia buat nonton rekaman tiap episodenya gitu, termasuk episode-episode sebelumnya, karena kalian nggak akan cuma ketemu sama saya sebagai psikolog, tapi juga kalian dapetin experience baru dengan ngobrol sama orang-orang yang ada di balik layar Berbinar, teman-teman yang jadi staffnya Berbinar. Itu ada yang namanya Berbinar Special Edition, jadi kalian berarti Special Edition dimana kalian bisa nonton itu semua, dari mulai dari TikTok creator sampai ke human resource-nya Berbinar ya gitu. Nah, coba sekarang kita sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di dalam live TikTok pada malam hari ini gitu kan. Ada Mbak Nola Ongs, Mbak Taldot gitu ya, ada titiknya, kemudian ada Mbak Flavi, Mbak Liza, Mbak Lala, Mbak Cancani, I-nya 2 ditambah ada angka 2-nya, ada Mbak TRYYENNS, Mbak Golda Safira, ada Mbak ANN yang ada tandanya beauty enthusiast, halo, salam kenal teman-teman semuanya, Mas RDWN, ada Mbak atau Mas Milky Sunshine, dan tentunya terakhir ada Mbak Serafin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lainnya akan ikut gabung juga bersama kita semua, karena di sini sudah ada juga yang lain juga yang ikutan nyapa gitu kan. Ada Mbak Nola Ongs atau Mas Nola Ongs, halo juga gitu kan. Kemudian ada Mbak Liza yang tiada henti-hentinya untuk memberikan like, terima kasih banyak. Terus ada Mas Jamal yang bantuin kita buat share supaya informasinya lebih jauh gitu kan, teman-teman dapat banyak informasi dari teman-teman yang lain juga. Ini pertanyaan pertama dari Mas Jamal 1418. Mas, kenapa ya misal lagi memikirkan sesuatu terus tiba-tiba terjadi? Mas, kenapa ya misal lagi memikirkan sesuatu terus tiba-tiba terjadi? Oh, maksudnya kita lagi mikir sesuatu tiba-tiba kejadian gitu. Terus selisih berapa menit biasanya itu? Coba saya panggil dulu Kakak Jamal 1418. Bisa nggak ini kakaknya? Maksudnya gimana itu? Kok sangat simple gitu ya pertanyaannya, tapi saya penasaran kira-kira yang dimaksud sebenarnya seperti apa. Nggak bisa ya Mas? Iya, nggak bisa nggak bisa di invite. Terus di anu aja, diketik aja kira-kira versi panjangnya gimana nih pertanyaannya gitu ya. Coba diketik lagi. Nanti sambil saya menunggu Mas Jamal 1418 buat menuliskan kembali pertanyaannya supaya lebih terdengar lebih jelas gitu kan. Nah, saya mau mencoba menyapa Mbak Nola Ongs juga ngasih like, terima kasih banyak. Mau tanyain keresahan selama 23 tahun nih. Apa itu? Penasaran saya. Keresahan apa yang membuat Mbak atau Mas Nola Ongs ini resah gitu ya? Oke. Mana ini pertanyaannya? Nah ini, gimana sih Pak cara mengelola konflik tanpa menyakiti perasaan orang lain, tetapi tetap mempertahankan prinsip sendiri? Soalnya teman kalau cerita suka apa ini? Kok nggak tulisannya? Ketikannya mana ini? Ya, oke, aku coba pahami pelan-pelan deh. Nah, mana ini tadi Mbak Ongs atau Mas Nolong? Gimana nih Pak caranya mengelola konflik tanpa menyakiti perasaan orang lain tetapi tetap mempertahankan prinsip sendiri? Soalnya teman kalau cerita suka apa? Suka apa nih? Lanjutin terus ketikannya ya Mbak Nolangs. Coba aku jawab dulu pertanyaan pertama dari Mbak Nolangs ya. Gimana sih Pak cara mengelola konflik tanpa menyakiti perasaan orang lain tetapi tetap mempertahankan prinsip sendiri? Gini, jadi kalau kita mau
membantu mengelola konflik, atau kita berhadapan pada sebuah konflik tapi kita khawatir akan menghasilkan ending yang buruk gitu atau kurang bagus. Nah, atau kalau dibilang itu menyakiti perasaan orang lain, tapi terus kamu pengen mempertahankan prinsip sendiri, ini agak sulit gitu. Kenapa aku bilang? Karena bisa jadi ada suatu masa atau ada suatu momen di mana ketika kita itu mau mengelola sebuah konflik, dan apalagi kita terlibat dalam pusaran konflik itu, kadang prinsip yang kita miliki sendiri itu nggak bisa semata-mata atau nggak bisa melulu kita harus pertahankan gitu. Karena kadang-kadang dalam kondisi yang tertentu gitu ya, untuk bisa menormalkan situasi, mengelola konflik yang ada, maka prinsip yang kita miliki itu kadang memang harus disesuaikan gitu kan, perspektifnya dengan perspektif orang lain yang juga berkonflik bersama kita. Nah, kadang dalam situasi tertentu ketika kita harus memaksakan diri kita untuk menyamakan persepsi kita, prinsip yang kita miliki, maka kita akan menurunkan ego yang kita miliki, kayak gitu kan. Nah, ini Mbak Nola langsung mungkin sambil ngetik mungkin ya. Ya, aku lanjutin lagi. Jadi gini, ini konflik itu pasti kan ada hubungannya sama sebuah relasi gitu kan. Konflik tidak mungkin terjadi tanpa kita itu punya relasi dengan orang lain. Dan kalau kita ngomong tentang relasi, pasti itu menghubungkan antara minimal dua orang gitu kan. Karena relasi itu saya pernah bilang di episode sebelumnya bahwa kalau relasi maka itu berhubungan sama dua titik. Kita ibaratkan dua individu atau dua manusia sebagai titik gitu kan. Maka garis yang menghubungkan dua titik ini merupakan sebuah relasi. Jadi tidak akan terbentuk garis kalau tidak ada titik yang satunya lagi gitu kan. Maka karena ada dua titik, ada dua orang yang berhubungan, ada garis yang menghubungkan dua orang, ada relasi yang menghubungkan dua orang, maka dalam proses menggaris dari satu titik ke titik yang lain atau dari titik satu ke titik yang sebelumnya gitu kan, pasti ada yang namanya, nggak tahu itu apa namanya, media di tengahnya itu ada kertas yang lubang, atau mungkin pensilnya itu patah, atau mungkin pensilnya itu mungkin waktunya diraut gitu ya, ditajamkan sehingga lebih bisa kelihatan, lebih clear tulisannya gitu. Atau mungkin bisa jadi tidak semua orang bisa menarik garis yang lurus gitu kan, sehingga kalau kita ngomong tidak semua orang bisa menarik garis yang lurus, maka prinsip yang dimiliki satu orang bisa jadi itu tidak akan pernah bisa ketemu ke titik yang lain. Karena titik yang saya bilang tadi di awal adalah merupakan manusia. Maka ketika seseorang tidak mampu menarik garis dari dirinya kepada orang lain dengan baik sehingga tidak bisa sampai kepada titik orang lain, maka terjadilah yang namanya kesalahpahaman ya tadi kan saya bilang. Nah, karena harusnya landingnya di titik yang tepat ke orang lain, itu kan seperti kita menyampaikan sesuatu informasi, kita menyampaikan informasi tapi belum tentu orang lain bisa menerima gitu kan, menerima apa yang kita mau harapkan gitu kan ya. Ini saya masih menunggu nih lanjutan tulisan dari Mbak Nola Ongs ya. Tapi tidak apa-apa, saya coba bantu jelaskan dulu. Jadi lanjut lagi gitu ya. Jadi kalau kita ngomong konflik, maka pasti ada yang namanya juga tadi saya bilang kesalahpahaman yang menyebabkan konflik itu terjadi gitu kan. Karena konflik itu terjadi tidak serta-merta karena dua orang yang sedang berrelasi, tapi bisa jadi karena satu orang ini tidak pandai dalam menyampaikan informasi ke pihak yang lain. Informasi yang saya maksud di sini juga belum tentu juga informasi yang baru, bisa jadi informasi yang tiap hari disampaikan gitu kan. Contohnya misalkan kita itu tiap hari ngobrol sama teman kita tentang masalah perkuliahan, tentang suatu mata kuliah atau tentang suatu tugas tertentu yang tiap hari udah sering kita obrolin, tapi karena mungkin gitu kan kita lagi dalam kondisi yang habis dari luar, habis naik motor masuk ke kampus, panas masian, jadi kayak kalau mau ngomong tuh tiba-tiba pengen keras aja gitu kan. Akhirnya informasi yang tiap hari kita obrolin sampai di telinga orang lain itu sesuatu yang berbeda. Seakan-akan kita itu sedang marah sama orang lain. Padahal sebenarnya kita yang ngomong seperti biasanya kebetulan terimbas oleh kondisi di luar sebelum kita sampai ke kampus. Itu saya bilang tadi bahwa sebenarnya tidak serta-merta konflik yang terjadi itu diakibatkan oleh dua orang yang berhubungan, tapi jadi karena faktor eksternal yang lain, entah itu manusia ataupun non manusia gitu kan. Sehingga kalau kita mau mengelola konflik,
dan kita mau mempertahankan prinsip sendiri bisa gitu, jika memang yang menjadi problem masalahnya adalah faktor eksternal di luar diri kita gitu kan. Dan memang prinsip yang kita mau pertahankan itu prinsip yang sudah dipahami kedua belah pihak gitu kan. Misalkan gitu kan, karena permasalahan dari luar gitu kan, misalnya tadi saya bilang gitu kan, misalnya ada ini tentang aku baru datang gitu dari luar panas-panas gitu kan, terus kemudian mau sampai sini terus tiba-tiba teman kita nanya PR-nya gimana, kerja kelompoknya segala macam. Nanti kita ngomongnya dengan agak nyolot gitu kan. Nah padahal sebenarnya kita maksudnya nggak nyolot, tapi berhubung orang lain itu tahu kita ngomong yang kayak gitu nadanya lebih kencang, akhirnya dia memahaminya sebagai sebuah informasi yang disampaikan dengan emosi yang tinggi atau marah gitu kan, sehingga akhirnya gitu kan terjadi kesalahpahaman gitu kan. Nah terus kemudian tapi gitu kan, saya bilang tadi, karena kita tahu prinsipnya sudah diterima dengan baik jauh-jauh hari antara dua belah pihak ini, sehingga orang yang tadi yang disangka, dituduh dengan marah tadi karena kebetulan dari luar, karena udah capek gitu kan, nah itu masih punya kesempatan buat memperbaiki situasinya. Ya kita sampaikan bahwa maksud saya seperti ini, tadi aku tuh maunya gini itu kan. Prinsip yang kita miliki akhirnya tidak akan pernah bisa berubah gitu, karena kita bisa menyampaikan dengan prinsip atau perspektif yang kita miliki gitu kan. Nah ini jika faktor penyebab atau pencetus dari sebuah konflik itu bukan dari prinsip dari masing-masing pihak, bukan perspektif dari masing-masing pihak, tapi dari faktor eksternal. Faktor eksternal tidak selalu berupa manusia, tidak selalu berupa non-manusia gitu kan. Sehingga kita masih bisa mempertahankan prinsip kita, tapi permasalahannya adalah jika yang menjadi permasalahan dari sebuah konflik atau faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi adalah manusia yang sedang berelasi, maka akan sulit buat kita mempertahankan prinsip sendiri untuk mengelola konflik itu supaya tetap tetap baik-baik saja kondisi permasalahan atau kondisi relasinya. Maka pasti akan ada salah satu pihak yang harus menyesuaikan diri dengan prinsip yang dia miliki, sehingga muncul kesetaraan informasi supaya prinsipnya tetap setara. Nah, kalau kita ngomong tentang menyesuaikan diri, pasti akan ada salah satu pihak yang harus merubah prinsipnya. Merubah itu tidak harus menurunkan egonya, tapi bisa jadi juga dia harus agak menyesuaikan dengan cara yang lain gitu kan. Misalkan merubah cara ngobrolnya, merubah cara ngomongnya, atau mungkin atau bahkan mungkin kita kalau mau ngomong sesuatu yang penting ya kita harus ngobrol yang lain dulu biar bisa langsung bisa tersampaikan informasi yang mau kita sampaikan gitu kan. Jadi intinya kalau kita mau mempertahankan prinsip sendiri dalam situasi pengelolaan konflik, kita harus lihat dulu nih faktor pencetus permasalahannya apa gitu kan. Apakah faktor yang di luar dua orang yang sedang berelasi, atau memang ini tentang permasalahan yang terjadi karena memang dua orang ini yang salah paham gitu. Kalau memang terjadi kesalahpahaman karena prinsip yang berbeda, perspektif yang tidak sama, maka harus ada salah satu yang menyesuaikan diri gitu. Aku tidak bilang mengalah ya, tapi menyesuaikan diri. Karena kalau kita ngomong mengalah, maka akan ada salah satu yang terkalahkan, maka akan ada salah satu yang merasa dirugikan. Tapi kalau kita mau menyesuaikan diri, maka ada sebuah kebijaksanaan dalam diri kita untuk mempertahankan relasi yang sudah dibangun sejak lama, sehingga kedepannya ketika ada muncul permasalahan yang sama, kita jadi lebih pandai dalam mengelola konflik itu. Oh ternyata kalau aku tetap nekat, tetap memaksakan prinsip yang saya miliki, maka tidak akan pernah ketemu kesamaan tujuannya gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih Mbak Nola Ongs. Agak panjang jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak atau Mas Nola Ongs gitu kan. Ini saya bilangnya Mbak atau Mas karena saya nggak yakin ini cowok atau ceweknya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kejawab, bisa jadi manfaat buat Mbak atau Mas Nola Ongs untuk bisa bisa jadi lebih terpakai buat nanti kalau ada konflik yang terjadi di antara dirinya, atau ketika dia sedang berhadapan sama situasi pertemanan temennya yang lagi berkonflik kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah ini tadi kita balik lagi ke pertanyaan nomor 1, di mana Mas Jamal 1418 ya kalau nggak salah ya. Tadi nanya, jadi kalau ini aku kayaknya scroll kejauhan. Nah tadi dia nanya gitu kan, kalau mana ya, aku sulit nyarinya.
Jauh sekali. Nah ini kenapa misalnya lagi memikirkan sesuatu terus tiba-tiba terjadi gitu kan. Nah ini kan aku minta terjadi apa nih gitu kan ya, terjadi apa gitu kan. Terus kemudian Mas jam 14 jadi lagi mikir gitu kan, nggak lama kayak selang 2 jam kejadian gitu yang di pikiran saya. Oke, jadi maksudnya kayak gitu. Nah ini kayaknya Mas jam 14.19 kayak contohnya pas di kerjaan kan kok customer ini nggak pernah datang lagi ya gitu. Kemudian selang beberapa lama dia datang gitu Mas gitu kan. Oh tadi Mbak Nolak sudah jawab ternyata, suka merusak prinsip pribadi ya. Maaf terlewat ya, kepotong komennya. Oke. Nah jadi kenapa kok bisa kita memikirkan sesuatu tiba-tiba setelah itu akan terjadi yang kita pikirkan gitu kan. Salah satunya kok customer itu nggak pernah datang, tiba-tiba kok datang gitu kan ya. Nah, itu gimana menurut perspektif psikolog kayak gitu ya. Nah, terus ini kalau orang dititipin uang kurang, tapi kalau dititipin omongan bertambah. Maybe ini about another comment ya. Silakan, saya akan mengundang kakak jam 14.19 untuk bisa menyampaikan dengan langsung tentang apa yang dia tanyain. Kedengaran nggak Mas? Kedengaran. Kalau aku suaraku jelas nggak? Jelas. Oke, mantap. Gimana? Jadi itu yang suka kejadian seperti itu tuh, kayak tadi contohnya, salah satu contoh itu waktu lagi ada di kerjaan gitu kan. Kok customer ini nggak pernah datang kan, langganan kan, tapi kok jarang datang. Terus waktu saya mikirin tuh, kok nggak lama dia ternyata datang gitu loh. Jadi kok waktu dipikirin datang gitu. Terus kejadian kayak tadi pagi kan Mas, waktu berangkat gereja, saya mikir kok teman saya ini apa yang lagi jarang gereja apa ya. Terus waktu pulang gereja ternyata dia datang gitu. Jadi kayak kok bisa sih kepikiran ternyata dia datang gereja gitu. Makanya itu tuh kalau dalam perspektif psikologi itu apa sih Mas, atau mungkin ada sebutannya atau ada penjelasannya yang mudah dipahami kayak gitu. Itu aja sih Mas. Oke, terima kasih Mas Terima kasih, Mas. 19 atau Mas Car Washing Body. Oke, coba kita ntar ini gimana ya caranya. Sebentar kepencet ini kayaknya nih. Oke. Udah balik ya tampilanku ya. Jadi tadi aku mau ngomong apa? Oh iya, jadi ketika kita berhadapan pada situasi di mana kita lagi mikirin sesuatu gitu kan, ternyata kok tiba-tiba terjadi selang beberapa menit atau beberapa jam kemudian gitu kan. Loh, kan tadi kan aku mikir kayak gini, kok jadi kayak gini kayak gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang psikologi gitu kan, sebenarnya kalau aspek kebetulan atau aspek yang tiba-tiba terjadi seperti itu, kita sebenarnya kurang bisa terjelaskan secara psikologi. Tapi yang pasti adalah gini, ketika kita itu, kalau kalian coba pahami gitu ya, teman-teman semua, nggak cuma Mas Car Washing Body atau Mas zaman 14-19 gitu ya, tentang sejauh mana intensitas kita untuk atau rasa ingin tahu kita kepada sesuatu itu semakin bertumpuk atau semakin banyak atau semakin bertambah-tambah, berlimpah gitu kan, maka kita apa ya, di ujungnya pasti akan ada yang namanya rasa penasaran gitu kan. Jadi kalau kita semakin semakin aware gitu kan, semakin suka, semakin mendalami sesuatu dengan amat sangat gitu kan, dan kita semakin passionate mengerjakan itu gitu kan, maka akan ada titik di mana kita itu akan merasakan lebih kalau bahasa psikologi itu lebih terasa, sensitivitasnya lebih kelihatan gitu kan. Maksudnya daripada orang yang tidak passionate gitu ya. Misalkan contohnya juga kayak gini, kamu atau teman-teman semua kalau misalkan makan makan makanan yang itu dimasakin orang tua di rumah gitu ya, terus kemudian kan sudah ini ya, delikasinya gitu ya, rasanya itu sudah khas gitu kan, dan kita tahu oh ini masakan dari ibuku nih, mamaku gitu kan. Kemudian one day gitu kan, kemudian di meja makan yang sama ternyata kita menemukan
masakan, kita lapar banget gitu kan, dan kita makan. Nah, kita pasti akan sadar bahwa ini tuh bukan masakan mama kita. Kalau memang itu berasal dari kita jual dibeli dari luar gitu ya, beli dari luar gitu ya. Artinya kita kan bisa mengidentifikasi gitu kan. Oh, ternyata ini kayaknya bukan deh kayak gitu. Nah, artinya bahwa semakin kita mendalami sesuatu, semakin kita passionate, kita semakin suka, kita semakin aware, kita semakin peduli pada sesuatu, maka intensitas awareness-nya, sensitivitasnya itu semakin tajam gitu kan, sehingga kita bisa tahu, bisa membedakan mana yang biasanya dan mana yang tidak. Nah, pada titik tertentu juga nggak cuma ketajamannya yang terasa, tapi kadang juga karena kita tahu, kita sebegitu aware-nya gitu, kadang juga malah akhirnya ujungnya adalah kita jadi, karena udah terbiasa, akhirnya kita kayak to take it easy gitu kan, akhirnya kayak ya udahlah, kita biasanya kan ngerjain kayak gini, udah lancar aja kegiatan, kayak kita nyapu di rumah gitu kan. Kadang-kadang karena kita nyapu, udah sering nyapu di rumah, kadang-kadang malah titik-titik spot tertentu itu jadi kelewatan, nggak terasa kalau kelewatan, saking kita udah biasa nyapu dengan jalur sapu yang sama gitu kan. Nah, itu yang kadang membuat kita juga kalau nggak yang tadi, yang intensitasnya semakin meningkat, kalau nggak gitu ya karena terlalu sering, jadi akhirnya kelupaan sesuatu yang sebenarnya setiap hari kita lakuin. Nah, ketika kita pada situasi yang tadi disampaikan oleh Mas Carlo Shumbadi atau Mas Jamal 1419 gitu kan, bahwa ketika kita itu berkegiatan sesuatu dan ternyata kita memikirkan sebegitunya gitu kan tentang sesuatu gitu kan, kok gini ya, kok gitu ya, kok biasanya sepertinya customer ini datang kok sekarang kok enggak, atau mungkin biasanya temanku itu nyapa kalau pagi hari, kok sekarang kok tumben kok enggak, tiba-tiba setelah beberapa menit kemudian nyapa, atau mungkin tiba-tiba customer yang dimaksud kita itu tadi datang gitu kan. Akhirnya seakan-akan itu sebenarnya kok kebetulan yang terjadi, sebenarnya itu kan bermain peluang gitu kan. Artinya bahwa kalau kita tahu bahwa memang customer ini sering ke situ, maka pasti akan ke situ. Cuma kan waktunya, kemudian possibilities-nya gitu kan, peluang terjadinya sesuatu itu tuh kan bisa jadi tidak seperti saat kita sedang mengharapkannya gitu kan. Tapi dia pasti akan datang, tapi dia pasti akan hadir gitu kan. Maksudnya artinya bahwa kalau memang kita memikirkan sesuatu dan kemudian beberapa menit kemudian kita memikirkannya itu dan ternyata terjadi, artinya bahwa kita sedang memikirkan itu dan kebetulan beberapa menit kemudian itu terjadi dengan di hadapan kita. Itu artinya memang kebetulan yang terjadi akibat kita begitu passionate memikirkan itu gitu kan. Sementara kalau kita sedang tidak memikirkan itu, mungkin karena orang itu sering datang secara rutin, padahal sebenarnya kalau kita memikirin itu kadang-kadang juga terjadi juga gitu kan. Nah, sebenarnya itu aja. Jadi artinya bahwa peluang terjadi sesuatu setelah kita memikirkan sesuatu, maka itu bisa jadi akan terasa lebih kerasa ketika kita itu lagi mikirin itu gitu kan. Wah, kok kebetulan. Padahal sebenarnya kalau kita nggak mikirin itu juga nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya juga, atau mungkin sesuatu yang rutin terjadi gitu karena kita jalanin gitu, kemudian kita juga nggak mikirin itu, ya dia akan datangnya juga nggak selalu di hari yang sama atau nggak selalu di jam yang sama kayak gitu. Jadi itu kurang lebih kayak gitu ya jawaban saya secara dari aspek keilmuan psikologi. Tapi kalau memang kalau kita ngobrol tentang aspek-aspek di luar itu, misalkan tentang parapsikologinya, maksudnya ada yang namanya istilah parapsikologi kayak aspek-aspek yang supranatural atau apapun itu, saya belum berani bisa menjawab gitu ya teman-teman semuanya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi buat kalian semua tentang yang ditanyakan oleh Mas Jamal 1419 gitu ya. Jadi artinya bahwa sebenarnya semakin kamu enjoy akan sesuatu, maka akan buat kamu jadi lebih bisa aware bahwa ini kok biasanya datang, kok sekarang kok tumben kok enggak kayak gitu ya. Akhirnya tapi kok kebetulan pas kita lagi mikirin itu kok ya pas datang gitu kan. Padahal sebenarnya ya dia datang aja, dan mungkin kamu kalau misalkan lagi, bisa juga itu jadi karena kita tuh lagi nggak banyak yang kerjain, akhirnya kita nggak sempat mikirin itu, tiba-tiba datang aja gitu. Tapi kalau kita pas lagi lebih lenggang gitu kan, lebih lengang dalam melakukan sesuatu, kita punya kesempatan buat mikir hal itu, kok kemudian berpapasan gitu kan ya. Gitu teman-teman semuanya. Ini ada juga
Mbak Nola Angus punya satu pertanyaan lagi, tapi kayaknya ini waktunya nggak mencukupi. Itu ada pertanyaan satu lagi dari Mbak Liza. Ini kayaknya jadi pertanyaan yang jawaban terakhir ya, yang akan saya sampaikan. Di Mbak Liza bertanya tentang apa yang menyebabkan seseorang mengalami spotlight effect. Oh ini agak berat ini istilahnya. Kayaknya kalau aku tebak atau Mbak Liza jangan-jangan adalah psikologi ini. Coba saya undang buat menjelaskan yang dimaksud spotlight effect itu apa dulu nih gitu kan, supaya teman-teman sobat Binner semuanya gitu yang hadir pada malam hari ini nggak salah paham gitu kan. Jangan-jangan spotlight effect ini adalah terkait sama kamera nih gitu kan. Jadi biar nggak salah paham. Selamat malam Mbak Liza. If you're getting my invitation, then please accept my invitation ya Mbak Liza ya. Halo, selamat malam Mbak Liza. Udah jelas belum suaraku? Oh, sangat jelas sekali. Apalagi ini hari Minggu dan besok libur. Jadi bagaimana Mbak Liza pertanyaannya, spotlight effect itu apa sih gitu kan? Jangan-jangan itu istilah baru gitu. Atau mungkin takutnya teman-teman di sini tidak se up to date Mbak Liza gitu kan. Silakan Mbak. Spotlight effect itu apa sih? Spotlight effect tuh ini kalau misalkan kita tuh contohnya tuh kayak misalkan kita lagi di luar ruangan nih, misalkan lagi jalan-jalan atau lagi pergi ke suatu tempat. Nah kita tuh merasa diperhatiin sama orang lain gitu, padahal ya di tempat umum orang tuh nggak orang tuh bodo amatan gitu. Jadi kita tuh ngerasa canggung atau takut di tempat umum tuh karena kita selalu merasa kita tuh diperhatiin entah sama orang lain atau sama semua orang gitu. Nah kalau itu gimana Mas kira-kira? Atau misalkan kayak kita tuh diperhatiin sama seseorang, kita tuh misalkan punya temen, nah temennya ini kayak biasa aja sama kita, tapi kita tuh ngerasa dia tuh merhatiin kita terus gitu Mas, kayak gitu. Nah kalau kayak gitu tuh itu tuh biasanya kenapa sih orang tuh ngerasa kena spotlight effect gitu? Jadi kayak ngerasa diperhatiin tapi perasaannya ini berlebihan gitu. Oke, sip. Terima kasih, cukup dipahami. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman yang lain yang memahami yang dimaksud sama Mbak Liza ya. Nah, oke. Sebenarnya ini salah satu metode di mana kita tuh bisa menjawab yang tadi dipermasalahkan di awal ya, konflik yang kita bahas di awal sama Mbak Nola Angus atau Mas Nola Angus tadi. Cara seperti ini kita harus lakukan ketika kita berada di situasi di mana kita ini nggak paham nih yang dimaksud orang lain, kemudian akhirnya kita mencoba meminta orang lain untuk membantu menjelaskan dengan kalimat yang lebih panjang dikit tuh, bisa satu kalimat bisa di dua kalimat, supaya orang jadi lebih bisa paham yang kamu maksud. Itu mencegah atau bisa terkelola konfliknya dengan baik. Termasuk seperti yang terjadi sekarang ini juga, yang kita bahas adalah tentang spotlight effect, dimana kalau berdasarkan informasi yang diterima oleh Mbak Liza tadi barusan gitu kan, bahwa spotlight effect terjadi ketika kita itu merasa di spotlight gitu kan. Kalau kita ngomong zoom gitu ya, kita lagi di spotlight, kita lagi diperhatiin banget nih sama lingkungan sekitar kita kayak gitu kan. Nah harusnya kalau memang orang itu merasakan spotlight effect gitu kan, nah kita bisa lakukan seperti ini gitu kan. Kalau mau gitu kan, kamu boleh bertanya kepada teman yang kamu menurut kamu tadi ngeliatin kamu terus atau merhatiin kamu terus, supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Kenapa sih gitu kan, ada apa sih, atau ada sesuatu yang salah dengan saya, apa yang bisa saya lakukan sehingga atau mungkin ada yang kurang pas atau apa. Bertanya, berkomunikasi, kemudian berdiskusi, itu bagian dari cara untuk mereduksi kesalahpahaman akibat apa yang sudah kita pikirkan. Karena apa yang sudah kita pikirkan bisa jadi adalah sesuatu yang muncul akibat reasoning yang kurang lengkap gitu kan. Jadi alasan yang kita bangun itu kurang lengkap. Kan sekarang lagi musim, sebenarnya kalau kita ngomong tentang overthinking gitu kan, sebenarnya nggak baru-baru ini aja, tapi jauh dari dulu, sejak munculnya manusia pun harusnya sudah ada yang namanya overthinking. Apalagi ketika seseorang itu punya banyak pikiran, punya banyak problem, banyak hal yang harus dilakukan, atau mungkin hal-hal yang mungkin menurut kita itu perlu perhatian lebih, sehingga kadang dengan informasi yang kurang, atau mungkin kita kurang dapat punya pengetahuan atau wawasan yang cukup, akhirnya kita harus
menebak-nebak, memikirkan segala hal yang akan kita mau simpulkan gitu kan. Sehingga kadang ketika kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang diperhatikan oleh orang lain gitu kan, dan jika kebetulan orang yang kita rasa memperhatikan kita adalah orang yang kita kenal, maka tidak ada yang salah buat kita untuk mencoba memastikan apa yang kita pikirkan itu benar-benar seperti apa yang kita pikirkan. Caranya gimana ya? Kita datengin teman kita itu, kita tanya ada apa segala macam. Nggak ada yang salah dengan itu. Kalau kadang itu misalnya gini nih, kadang ketika kita mencoba melakukan hal itu, kita terhambat atau terbatasi oleh perasaan atau pikiran di mana kita merasa kayak, aku tanya kayak gini aneh nggak ya, kayak gitu. Aku jangan-jangan dipikir kepedean, atau jangan-jangan aku ngerasa kalau aku ini orang yang caper atau apa kayak gitu kan ya. Menurut saya gitu kan, jika tujuannya adalah untuk mengarah kepada yang lebih baik, apa mengarah yang lebih baik itu definisinya? Mengarah kepada mengurangi kesalahpahaman, mengarah kepada kita tereduksi overthinking kita, kesalahpahaman kita, maka lakukanlah gitu kan. Lakukanlah pertanyaan itu, sampaikanlah hal yang kamu mau diskusiin gitu kan, karena itu akan membuat kamu jadi lebih paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian kalau kita ditanyain kira-kira orangnya semacam ini seperti apa gitu kan, kalau memang ini tentang sering terjadi di lingkungan dia selama ini beraktivitas sosial gitu ya, bisa jadi gitu kan, ada beberapa kondisi kalau kita ngomong tentang apa yang terjadi pada diri seseorang gitu, aku tidak akan pernah bisa sama dengan diri yang orang lain lakukan gitu kan. Ada satu orang yang merasa terspotlight effect dengan orang yang lain yang merasa terspotlight effect juga, itu akan bisa jadi penyebabnya itu berbeda-beda antara setiap orang, karena sekali bahwa manusia adalah manusia adalah makhluk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kenapa kok bisa berbeda? Seperti yang kita bahas sejak episode pertama, berarti sampai sekarang bahwa manusia itu terbentuk perilakunya, cara berpikirnya, kepribadiannya itu dari proses yang berbeda-beda. Kok bisa berbeda-beda prosesnya? Karena berasal dari keluarga yang berbeda, sekolah yang berbeda, pertemanan yang berbeda, lingkungan rumah yang berbeda, sehingga terbentuklah manusia yang berbeda-beda. Karena dia berasal dari entitas atau individu yang berbeda-beda gitu kan. Orang tuanya berbeda, kakak adiknya beda, pamannya beda, temannya beda, segala macam. Terbentuklah manusia seperti itu. Sehingga wajar jika orang yang merasa terspotlight dirinya itu bisa seperti itu karena penyebab yang berbeda-beda juga gitu kan. Misalkan salah satunya, kalau boleh saya agak sedikit kasih contoh gitu kan, kenapa kok orang bisa merasa terspotlight gitu kan, bisa jadi dia justru di titik yang sebaliknya, dia kurang memperoleh spotlight sehingga dia merasa terspotlight gitu kan, karena dia selama ini kurang diperhatikan, dia merasa ini selama ini kurang didengar oleh orang lain, dia selama ini kurang dapat ruang buat bisa ngobrol, dia selama ini kurang dapat kesempatan buat menyampaikan pendapatnya, dia selama ini kurang bisa terapresiasi capaiannya, sehingga ketika dia berada di titik tertentu gitu kan, dia kayak muncul sesuatu yang dalam dirinya tuh, oh jangan-jangan ini aku lagi dilihat nih gitu, karena bisa jadi dia selama ini butuh itu, tapi dia nggak terfasilitasi gitu kan. Nah, ketika dia pada titik tertentu, dia membutuhkan suasana terapresiasi, dilihat, didengarkan, segala macam itu kan sebuah kebutuhan gitu kan. Maka dia merasa bahwa, oh jangan-jangan ini aku dilihat nih, coba aku akan gini, aku coba jangan-jangan aku lagi dilihat nih, jangan-jangan kayak gitu. Nah, makanya itu kita perlu cek ke dalam diri kita gitu kan. Jangan-jangan ada sesuatu kebutuhan yang mungkin belum terfasilitasi. Kebutuhan apa yang dimaksud di sini? Bukan kebutuhan makan, minum, tidur dan segala macam ya, yang sifatnya biologis. Tapi kebutuhan secara psikologis yang mungkin belum terpenuhi selama ini, gitu kan. Kebutuhan yang harusnya kita bisa penuhi atau lingkungan sekitar kita memenuhi ke diri kita, gitu. Nah, itu atau kita tipikal orang yang menunggu orang lain memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang kita pilih yang mana gitu? Apakah nantinya situasi spotlight effect semacam ini benar-benar akan menguntungkan kita, atau justru sebaliknya akan merugikan kita? Karena kita selalu tersalah pahamkan oleh apa yang menjadi pikiran kita. Oh, kayaknya aku di spotlight nih, kayaknya aku gini gitu. Nah,
jangan-jangan situasinya terbalik gitu. Bahkan tidak ada satupun orang yang men-spotlight kita gitu. Ini salah satu case-nya ya, karena saya bilang tadi garis bawahnya adalah bisa jadi case ini hanya terjadi pada satu orang, belum tentu terjadi pada orang lain gitu ya. Dan bisa jadi di situasi yang berbeda juga gitu kan, dengan case yang berbeda mungkin gitu kan, ketika orang merasa gitu kan terspotlight gitu kan, bisa jadi dia habis melakukan sebuah kesalahan besar, mungkin juga seperti itu. Wah, jangan-jangan mereka tahu nih kalau aku itu habis ngilangin apa benda yang ada di kampus atau apa gitu, atau mungkin aku habis nggak sengaja jatuhin handphonenya siapa, jangan-jangan mereka tahu semua, akhirnya mereka kayak menggunjingkan aku kayak gitu-gitu tuh. Nah, bisa jadi permasalahannya berbeda, tapi rasa yang dirasakan atau spotlight-nya sama gitu kan. Nah, berbagai macam hal yang kita bahas tadi barusan gitu kan selama beberapa menit terakhir tentang spotlight ini, berbagai kasus yang berbeda-beda. Baru 2 kasus nih. Kalau kita mau manusia, kalau ada lagu yang bilang sejuta umat gitu ya, tapi lebih dari sejuta saya yakin jumlah manusia di dunia, maka penyebabnya bisa jadi sebanyak itu juga, sebanyak jumlah manusia yang ada di dunia. Setiap perilaku yang dilakukan oleh suatu manusia, meskipun sama jenis perilakunya, penyebabnya, pembentuknya, pencetusnya, stimulusnya bisa jadi sesuatu yang berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya gitu. Ini akan menarik lagi kita bahas kalau kita bahas di episode yang berikutnya ya. Ini mohon maaf banget waktunya sudah overtime 12 menit ini karena kita punya waktu lebih gitu ya, bisa buat ngobrol sama teman-teman sampai 3 pertanyaan. Terima kasih banget buat Mas Jabal 1418, Mbak Nola Ongs, Mbak Liza yang tadi beberapa juga bersedia untuk saya ajak untuk bisa ngobrol bareng sama kita di dalam acara Berbinar Here's to You atau berarti ini. Terima kasih banyak. Saya rasa kita bisa akhiri acara pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah nulis banyak gitu kan di bawah tapi belum sempat buat dijawab. Kita akan coba jawab lagi di episode yang selanjutnya di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 8.30. Jadi kalau mau kejawab maka duluan buat ngechat gitu kan. Jadi kalau kalian penasaran, boleh next time pertanyaan yang serupa yang sudah kalian tulis bisa tulisin lagi di acara selanjutnya gitu, supaya kalian bisa jadi yang dijawab yang pertama kayak gitu ya. Terima kasih buat kalian semua, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir gitu kan. Banyak sekali komentarnya, saya terima kasih banyak. Terima kasih juga udah yang membantu buat nge-repost tadi Mas Jabal 1418, Mas Core Washing Body. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meramaikan acara pada malam hari ini. Mbak Liza yang barusan banget di bawah, yang lagi barusan nge-like, Mbak TRYYENNS gitu kan, dan Mbak Cancani I-nya 2 terus ditambahin 2 gitu kan, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan ya. Selamat malam, selamat istirahat, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Jadi jangan sampai kelewatan acara selanjutnya setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Berbinar Here's to You berarti Berbinar Insightful Indonesia selalu ada buat kamu. Selamat malam.